Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa limna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-Imam al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salih fitarini amin. Qala wa amma qisarul amali wa kathratu dhikril maut wal isti'dadu lahu fanaf'u dhalika azimun wa fadluhu kathir. Wa amma qisarul amal, adapun pendeknya angan-angan, pendeknya angan-angan dunia, wa kathratu dzikril maut, dan banyak mengingat kematian, wal isti'dadu lahu, dan bersiap untuk kematian, fanaf'u dzalika, maka kemanfaatan itu azimun, besar, wa fadlu, dan keutamaannya katsirun, ini banyak. Fa innaman, karena sesungguhnya orang qasura amaluhu, yang pendek angan-angan dunianya, wa kathura lil mauti dzikruh, dan banyak pada kematian mengingatnya. Orang yang pendek angan-angan dunianya dan banyak mengingat kematian, jadda, maka dia akan bersungguh-sungguh, akan serius fi sholihil amal, dalam amal-amal soleh, dalam melakukan amal-amal soleh. Wa tarakat taswif, dan dia akan meninggalkan menunda-nunda, wal kasar, dan malas-malasan untuk beramal soleh. Wa zahida, dan dia akan zuhud. Zahida yakni asalnya kalau zahid, syai'un zahid yakni enggak ada harganya, menganggap dunia itu tidak ada harganya. Wa zaida, dan dia akan tidak suka atau tidak menyenangi fitunya dunia, maka dia tidak suka atau tidak menyenangi dunia. Wa raghiba fil ukhbah, dan dia suka menyukai al akhirat, ukhbah yakni hari nanti, yakni yang akan datang atau akhirat. Wa badara bit taubah, dan dia akan cepat-cepatan untuk taubat, war rujuk, dan cepat-cepatan untuk kembali ilallah, kepada Allah Ta'ala. Wa taba'ada, dan dia akan menjauh amma, dari sesuatu apapun, yushghiluhu, yang menyibukkan dia, an taatillah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an suluki sabili mardati, dan menyibukkan dari suluk, dari berjalan di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa man tala amalu, dan siapa yang panjang angan-angan dunianya, wa qalla lil mauti dzikruhu, dan sedikit ingat dia kepada kematian, sedikit kepada kematian ingatnya, karena alat titi midalik, maka dia alat titi atas, maka dia berada di atas kebalikan mindalik, daripada itu. Maka sebaliknya, akan amal soleh semakin ditunda-tunda, nanti-nanti, tapi mengejar dunia akan semakin keras, akan semakin getol untuk mengejar dunia. Waqad dzakarna, dan kami telah menyebut fi awaili hadzal tasnif, di awal-awal karangan ini, di awal-awal hadzal tasnif, karangan ini, kubailal kalam, sebelum berbicara alal ilmi, belum berbicara mengenai ilmu, kami sudah menyebutkan tarafan, sedikit, satu sepucuk, dan sedikit solihan yang pantas, yang sesuai fi fadli qisaril amal, dalam masalah keutamaan pendeknya angan-angan dunia. Wastish'ari qurbil ajal, dan dalam keutamaan merasa dekatnya kematian, ajal, dekatnya ajal, dan dekatnya kematian. Wa may yata'allaqu bidzalik, dan yang apa yang berhubungan dengan itu.
fa'aghnana dzalik, maka itu semuanya sudah mencukupi kami an italatil kalam, dari memperpanjang pembicaraan fihi di sini, di kalam fihi dalam masalah kisarul amal hauna di sini. Itu sudah cukup untuk kami tidak memperpanjangkan ucapan lagi masalah kisarul amal hauna. Kalau kita lihat itu kalau di halaman kami sih halaman 47, 46, 47 ya, 46, 47. Kalau kita lihat di babnya sebelum bab ilmu, di indeks terakhir fihris sebelum zakat, mabhatus sholah, sebelumnya mabhatul pembahasan ilmu, sebelumnya ada pembahasan al-amal. Jadi takwa, pembahasan kulub, hati, terus pembahasan amal fi bayani dharari tulil amal. Itu enggak ada faharisnya di situ ya. Enggak ada buat nonton indeks apa ini niki. Ana nonton mriki. Di akhir niki lho, di napa jenenge niki? Faharis. Ada nonton niki. Di faharis sih nonton. Sing jelas beliau dalam masalah kisarul amal, tulul amal itu maknanya adalah istisyaru tulil baqa' fid dunya, merasa lama hidup di dunia, merasa akan hidup lama di dunia, maka dia mengejar dunia, mengejar semuanya. Ini merasa akan hidup lama di dunia, ini namanya tulul amal, sampai itu menguasai dia, menguasai hatinya. Ini merasa akan hidup lama, merasa kematian itu masih lama, tidak pernah pikir mati, sehingga itu menguasai dunia, sehingga dia mengejar keinginan-keinginan dunia sampai melupakan akhirat. Kalau hidup masih lama, dia masih mau bangun rumahnya, bangun ininya, tapi melupakan sisi-sisi akhirat. Sudah tanyanya masih sekian, masih kurang, terus masih mengejar terus. Nah, ini namanya tulul amal. Nah, kalau kisarul amal kebalikannya, bahwa ajalnya sudah dekat, mungkin besok saya mati, mungkin ini mati, maka dia akan mengejar akhirat. Nah, gak sampai panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidina Umar datang kepada beliau, beliau berada di tempat gudang, di rumahnya ada gudang untuk perbekalan, untuk yakni gudang kebutuhan rumah tangga lah, tiduran di situ di dalamnya itu tidak ada apa-apanya sama sekali, gudang ininya. Terus kemudian ketika bangun di sini sampai ngecap, ya Rasulullah, kenapa kok sampai seperti ini Ki? Kita tahu Kisra, orang-orang raja Rom, raja Persia, semuanya hidup, mereka engkau lebih mulia daripada mereka, tapi jenengan kok sampai tidur dalam keadaan seperti ini Ki? Kami bikinkan ini lemek, kami bikinkan tempat tidur yang baik ya Rasulullah. Jawabannya apa? Mali walid dunya. Mali walid dunya. Untuk apa dunia? Wa ma ana fid dunya, saya di dunia ini illa karaqibin, kayak orang yang sedang naik unta, istadhalla tahta syajaratin, bernaung di bawah satu pohon, karena waktu itu panas, di tengah-tengah perjalanan hanya sekedar ngiyup, saatnya ngiyup, kemudian setelah itu dia akan meninggalkannya. Ini dunia kayak itu, hanya sebentar saja. Nah, ini namanya qisarul amal, pendeknya angan-angan tentang dunia, hanya sekedar seperti itu, sebentar lagi juga akan pergi.
Nah, ini namanya kisarul amal. Dan tulul amal artinya berarti tulul amal adalah merasa bahwa hidup ini masih akan lama, kematian adalah sesuatu yang masih lama, masih panjang, enggak masih lama. Ketika itu sudah menguasai, maka yang dikejar adalah apa? Dunia. Kanjeng Nabi yang paling zuhud di dalam dunia seperti itu. Di bawahnya ya ada yang sedikit apa, masih ada mengumumkan sedikit tapi ya sedikit, kemudian tambah banyak sampai kepada kita yang nggak merasa cukup dengan itu semuanya. Tapi ya kita harus ingat kalam-kalam solehin, kalam-kalam ulama aulia dalam masalah niki yang memerintahkan kita supaya jangan panjang-panjang tentang apa jenis ini keinginan dunia. Jadi istish'aru tulil baqa' fid dunya hatta yaghliba dzalika 'alal qalb fa ya'khudha fil amali bil muqtadah. Dan dia akan bekerja untuk apa yang dituntut karena masih panjang, masih persiapan untuk masih bisa menikmati dunia inilah. Maka sebagian orang salaf mengatakan man tola amaluhu sa'a amaluh, man tola amaluhu sa'a amaluh. Barang siapa yang panjang angan-angan dunianya pasti akan buruk perbuatannya. Jadi yang pertama amal pakai hamzah, man tola amaluhu sa'a amaluhu, sa'a amaluh. Pakai yang kedua pakai ain, man tola amaluhu sa'a amaluh. Kadang-kadang orang pakai dalil apa wala tansa nasibaka minat dunia. Ini dipakai sering kita mendengar orang-orang bilang wala tansa nasibaka minat dunia. Apa wala tansa dan kamu jangan lupa nasibaka bagianmu dari dunia. Ini adalah yang dihentikan, yang dihitopi adalah siapa? Sahabat-sahabat yang mereka itu sampai ketika kepingin dekat sama Allah sampai berkata ya kita niki ketika melihat ditanya Rasulullah itu apa, Rasulullah itu ya puasa, ya kadang nggak puasa, bangun malamnya ya hanya sekian jam. Akhirnya mereka merasa kok sedikit Rasulullah sudah maklum kalau melakukan seperti itu, karena beliau sudah diampuni mata qadama min dhanbihi mata akhar, sedangkan kita belum. Makanya wallahi saya akan bangun malam terus, yang satu wallahi saya akan puasa tiap hari. Nah, yang dihentikannya adalah orang-orang yang seperti ini, yang sampai keterlaluan, sampai melupakan dunianya, bahkan melupakan kesehatannya. Orang yang ibadah malam terus, yangnya puasa, mesti kan kesehatannya langsung anjlok. Nah, orang-orang yang seperti ini yang diingatkan wala tansa nasibaka minat dunia. Lah kita sholat hanya 5 waktu, tidak punya tambahan, tidak pernah bangun malam, kok dikatakan wala tansa nasibaka minat dunia. Nah, kita itu sudah tidak perlu, maksudnya kita tidak perlu diingatkan itu. Yang kita lupakan akhirat malah diingatkan wala tansa nasibaka minat dunia. Nah, ini ya. Nah, ini yang salah satunya. Sebenarnya dalam di awal itu beliau menyebutkan tentang kisarul amal itu sampai berapa lembar, sampai mungkin ada 5 lembar di dalam kitab ini. Nah, tulul amal yang sudah lewat, tulul amal yang benar-benar mazmum, yang benar-benar tercela adalah ketika sudah sampai melupakan kewajiban-kewajiban. Itu tulul amal sampai melupakan kewajiban. Itu yang sudah, kalau sudah itu sudah keterlaluan sudah. Semakin tulul amal semakin pendek amalnya di dunia, harapan di dunia itu semakin baik. Tapi jangan sampai melupakan dunia, sampai
hal yang pokok sampai dilupakan semuanya juga enggak. Nah ini kemudian sampai diintikani wala tansa nasibaka minat dunia. Nah, jadi jangan sampai melewati daripada itu. Nah, jadi ono sing kenemenen ke atasan, kemudian ada sing terlalu bawah sampai melupakan kewajibannya. Qala wa innal Hasan al-Basri rahimahullahu taala, dari Hasan Basri rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah, apakah niki ngendikane ana sing ngendikane Hasan Basri, ana sing ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ini Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Hasan Basri langsung qala Rasulullah. Artinya Hasan Basri itu bukan seorang sahabat tapi tabi'in. Tabi'in ketika berilang qala Rasulullah artinya ada orang yang tidak disebutkan. Ketika terbukti bahwa orang itu pasti yang dihilangkan adalah sahabat, seperti Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu diteliti ketika beliau ngendika qala Rasulullah. Sa'id bin Musayyib itu tabi'in. Setiap kali beliau ngendika qala Rasulullah, maka yang dimaksud adalah, yang dihilangkan adalah mertuanya, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Maka kalau Sa'id bin Musayyib bilang qala Rasulullah, ini hadis ini disebut nyambung. Nyambung itu artinya beliau mendengar dari seseorang, yang seseorang itu mendengar dari Rasulullah, maka disebut hadis itu hadis muttasil. Hadis muttasil, maka di situ hadis bisa dikatakan sahih kalau muttasil. Bisa dikatakan hadis sahih kalau muttasil. Nah ini ketika yang dibuang sahabat, pasti sahabat seperti ini, maka dianggap itu adalah, walaupun ini tetap dikatakan sahih, walaupun secara ini tidak nyambung, tapi karena diteliti pasti nyambung, maka seperti ini dikatakan tetap sahih. Tapi di sini ndak, Hasan Basri sangka langsung Rasulullah, dan itu tidak tahu siapa yang tidak disebutkan oleh Hasan Basri. Maka di sini kalau di dalam mustalah hadis disebut hadis dhaif, hadis dhaif. Tapi hadis dhaif seperti ini di fadhailil amal lah masalah. Apalagi ini ada yang mengatakan ini dari Hasan Basri, apalagi juga ini kalau yang diriwayatkan dalam Hilyatul Auliya itu nyambung. Yang dibuang adalah Ibnu Mas'ud. Jadi sahabatnya adalah Ibnu Mas'ud. Walhasil kenapa gitu, ini hadis ini dhaif, tapi untuk fadhail amal, asal tidak maudhu', asal tidak sangat dhaifnya, maka tetap digunakan untuk keutamaan amal. Kita tahu qisarul amal dalam Islam ini sangat dianjurkan. Disebut aktsiru hadhimal ladzat, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus dengan cepat kenikmatan. Hadhim yakni hadzama yahdimu, itu maknanya sesuatu yang memutus dengan cepat. Ingatlah pemutus kenikmatan-kenikmatan yang di dunia, yaitu kematian. Itu artinya kan kisarul, itu adalah kisarul amal, pendeknya angan-angan. Ini kan sudah, itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lain yang hasan atau bahkan sahih hadis itu. Nah, setelah kisarul amal itu jelas nggak ada khilaf bainal ulama, kisarul amal adalah sesuatu yang dianjurkan. Setelah itu ono hadis-hadis yang menyemangati kita untuk melakukan kisarul amal. Ini namanya fadhailul amal. Ini adalah hadis fadhailul amal yang diterima oleh para ulama, walaupun hadis itu hadis dhaif. Nah ini termasuk ini. Anil Hasan Basri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullukum yuhibbu ayyatuhul jannah, apakah setiap dari kalian yuhibbu, suka ayyatuhul jannah, untuk masuk surga? Qalu na'am, mereka menjawab iya ya Rasulullah. Qala qassiru fil amal, pendekkan angan-angan duniamu. Wa'athbitu ajalakum baina absarikum, tetapkan
kematian-kematian kalian berada di antara penglihatan-penglihatan kalian, yang mesti selalu berada di pelupuk mata kalian kematian itu. Kalau memang seperti itu, maka jadikan kematian itu berada di pelupuk kalimat mata kalian terus. Wastahyu minallahi haqqal haya, dan malulah dari Allah dengan segenap rasa malu. Malu pada Allah, maka jaminan untuk masuk surga ketika sudah seperti ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan seperti ini sanadnya, dan disebutkan dengan sanad yang lengkap mutasil, dan nyampe kepada Rasulullah oleh di dalam kitab Hilyatul Auliya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'ai, dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki berkata dalam doanya, beliau ndonga seperti niki, Allahumma inni a'udzubika min dunyan tamna'u khairal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan bika dengan engkau, saya minta perlindungan kepada engkau, min dunyan, dari dunia, tamna'u, yang menghalang-halangi khairal akhirah, kebaikan akhirat. Ya Allah, lindungi aku dari dunia yang menghalang-halangi kebaikan akhirat. Wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat. Ya Allah, lindungi aku dari kehidupan yang menghalang-halangi khairal mamat, dari kebaikan, dari baiknya kematian. Wa a'udzubika, dan aku minta perlindungan dengan Engkau, min amalin, dari angan-angan dunia, yamna'u khairal amal, yang menghalang-halangi khairal amal, bagusnya amal yang baik. Jangan minta perlindungan kepadamu ya Allah dari angan-angan, dari keinginan-keinginan yang bisa menghalang-halangi bagusnya amal-amal yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari riwayat Khawshab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dhaif juga, tapi kita pamane ndonga pakai ini ya bagus-bagus mawon. Wa qalat sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha niki berkata, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asy syuhada'i ghairuhum? Ya Rasulullah, apakah yuhsyaru, apakah digiring di mahsyar nanti, ma'asy syuhada, bersama dengan orang-orang yang mati syahid, ghairuhum, selain mereka? Apakah ada orang lain yang digiring bersama dengan orang-orang yang mati syahid nanti dari mahsyar, dikelompokkan bersama dengan orang mati syahid, adakah enggak? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am ya, man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marrah. Itu orang yang mengingat kematian di sehari semalam 20 kali. Ini enggak tahu, ini enggak disebutkan riwayatnya siapa, tapi jelas ini juga termasuk hadis dhaif juga. Fadilul amal tidak ada masalah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, memperbanyaklah kalian dari mengingat pemutus kenikmatan. Fa innahu yumahisu dzunub wa yuzahidu fid dunya, karena mengingat kematian, sesungguhnya itu yumahisu, akan menghilangkan adzunub, dosa-dosa, wa yuzahidu fid dunya, dan akan menjadikan kita zuhud, kita menganggap remeh fid dunya, masalah dunia. Niki hadis
akhrajahu Ibnu Dunya fi dzikril maut min hadithi Anas ibni Malik. Ini sanadnya dhaif jiddan, tapi yang jelas kalau hanya sekedar aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, niku hadis hasan bahkan mungkin sahih, tapi nyampe situ tok, tidak sampai disebutkan apa fa inna yumahisul dzunub wa yuzahidu fid dunya. Tapi secara makna iya, menghilangkan dosa. Wong orang ingat mati, orang mukmin, orang muslim ketika ingat mati, apa yang akan dilakukan? Pasti itu juga akan menghilangkan, pasti akan berbuat sesuatu yang apa jenenge niki sesuai dengan apa yang dituntut untuk mau mati apa. Seorang muslim ketika mau mati pasti akan memperbanyak amal. Seorang muslim ketika mau mati bahkan kalau boleh maka dia akan wasiat ini diberikan kepada sana bukan pada sini, pasti itu. Maka ini yumahisud yuzahidu fid dunya. Iya, siapa mau mati maksud mau ingat mau dunia masih dipikir. Ya kalau orang nggak tahu akhirat, bukan orang muslim, masih dipikir mungkin. Tapi orang-orang yang akan mikir kuburannya harus diginikan, kuburannya harus diginikan, masih mikir sesuatu yang duniawi, itu dibangun yang baik, digawe megah, masih seperti itu. Tapi kalau orang mukmin tidak seperti itu pasti. Makanya ini secara makna, yakni maksudnya fa innahu yumahisuddzun wa yuzahidu fid dunya, ini memang secara makna seperti itu. Walaupun ini hadis dhaif yang ada tambahnya seperti ini. Adapun aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, banyak yang mensahihkan, banyak yang menghasankan hadis tersebut. Walam masu'ilah ini disuruh napa? Disuruh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita supaya banyak mengingat kematian. Walamma su'ila alaihi salatu wassalam min ma'na syarh al-madhkur fi qoulihi ta'ala afaman syaraha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih. Ketika Rasulullah walamma su'ila, ketika ditanya Rasulullah alaihi salatu wassalam an makna syarh, tentang artinya dilapangkan syarah, yakni dilapangkan dadanya, al-madhkur yang disebut, kata syarah yang disebutkan fi qouli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala afama syarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih. Kemudian apakah orang yang Allah masyaraha melapangkan dadanya untuk Islam, kemudian fa huwa ala nurin, maka kemudian dia berada pada cahaya dari Tuhannya, langkah-langkahnya dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa ya orang yang apa artinya syarahallahu sadrahu lil Islam, melapangkan dadanya untuk Islam, ini gimana maksudnya? Faqala alaihi salatu wasalam innan nura idza takhala al qalba in syaraha lahu sadru wan fasakh. Sungguhnya cahaya dari Allah ketika idza takhala, ketika masuk di hati, atau nurul iman, nurul Islam ketika masuk di hati, insyaraha lahu sadr, maka dadanya akan meluas, menjadi lapang, wan fasah dan jadi fasih, jadi luas, sama mana. Qila fa hal lidzalika min alamah, kemudian dikatakan apakah untuk itu ada alamat, ada tanda-tanda bahwa dadanya dilapangkan untuk cahaya Allah, untuk cahaya Islam? Qala na'am, ya, tandanya ada, yaitu at-tajafi antaril ghurur. At-tajafi ini menjauh, merenggang, antaril ghurur, dari desa tipuan, yakni dari tempat tipuan, dari dunia yang penuh tipuan ini. Wal inabatu ila daril khulud, dan kembali beramal, berbanyak amal, ila daril khulud, ke tempat kelanggengan, yaitu akhirat. Wal isti'dadu, dan persiapan lil mauti, untuk kematian qabla nuzuli, sebelum datangnya, sebelum kedatangannya. Ini tanda-tanda nih, kalau sudah dadanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin menjauhi dunia.
akan semakin mendekati, semakin mengejar akhirat, kebaikan, kebahagiaan akhirat hari kelanggengan, dan dia akan mempersiapkan diri untuk kematian sebelum kedatangannya. Ini tanda-tanda bahwa Islam, cahaya Allah ini benar-benar sudah masuk di hati orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Fil Bidayah, dalam kitab Al-Bidayah, beliau berkata seperti ini, wa tafakkar fi qisari amalik wa in ishtamathalan mi'ata sanatin bil idhafati ila maqamika fidaril akhirah wa huwa abadul abad. Tafakkar, kamu harus berpikir fikih sori amalik, dalam masalah pendeknya fikih sori umrik, dalam masalah pendeknya umurmu. Wa in ishtamathalan, walaupun kamu hidup umpamanya mi'ata sana 100 tahun. Bil idhafati, dibandingkan, disandingkan ila maqamika, pada menetap kamu fidaril akhirah, di desa akhirah, wahya abadul abad, dan makom kamu darul akhirah ini selamanya, selama-lamanya. Pikir-pikirlah, yakni kita disuruh mikir, disuruh merenungkan terus tentang pendeknya umur kita dibanding dengan menetap kita di akhirat nanti yang selama-lamanya. Wa ta'ammal, dan selalu berpikirlah, angen-angen annaka, sesungguhnya engkau, kaifa tatahammalul masyaqqata, dan kamu harus berpikir bagaimana kaifa tatahammalu, kamu menahan diri, kamu menguatkan diri, menahan diri al masyaqqa, kerepotan, wadzul, dan kamu menahan diri kehina fi talabid dunya, dalam masalah untuk mencari dunia. Syahran, selama 1 bulan, au sanatan, atau setahun, roja'an tastarihat, dengan harapan kamu akan menikmati biha, dengannya, menikmati dengan masyaqqah tersebut, kamu menikmati isyrina sanah, selama masa 20 tahun. Coba kamu juga mikir, bagaimana kamu itu umpamanya dia gaji saulan, umpamanya gaji bulan, nanti akhir bulan wis dikuat-kuatkan kerja sampai ini wae jam sak ngene masuk, sekitar besok ya dikuat-kuatkan. Dikuat-kuatkan, kamu kuat-kuatkan diri, walaupun ada apa saja kuat-kuatkan, tetap masuk, nanti diselesaikan setelah ini, demi untuk merasakan nanti ini mungkin kadang 1 bulan, kalau memang itu sebetulnya 1 bulan, untuk demi menikmati di akhir bulan kamu mendapatkan gaji penuh. Bagaimana kamu merasakan kadang rodok wino karena kamu kerja disuruh ya memanut saja demi untuk menikmati masa tua, kadang-kadang demi masa-masa nanti 20 tahun saya akan punya harapan sekian. Kita kadang ngempet beratnya kerja demi untuk menikmati. Yang kenikmatan itu kalau dipikir-pikir, kamu berapa tahun menikmati? 10 tahun, 20 tahun? Kalau sabar saulan, sabar sak tahun, sabar 2 tahun, bahkan sabar 5 tahun, kadang sabar demi untuk nanti ketika tua bisa menikmati hidup, padahal menikmati ya hanya berapa hari. Fakaifa la tatahammalu dzalika, bagaimana engkau tidak menahan diri untuk itu? Ayaman, hanya beberapa hari, qalail yang sedikit, roja al istirahah, karena mengharapkan ketenaan abadal abad, selama-lamanya. Ini hanya berapa tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, tapi kenikmatannya tidak ada habisnya. Ini ya, beliau namanya Ghazali niki memerintahkan kita
menyuruh kita supaya kita selalu mengingat ini di hati kita, dihadirkan perasaan seperti itu di hati kita. Wala tutawil amalak, jangan engkau panjangkan angan-angan duniamu. Fayathqula 'alaika amaluk, maka amalmu akan berat untuk kamu. 'Alaika, atas kamu berat. Ya, kamu akan menjadi berat. Meninggalkan pekerjaan, kadang masih kesal, kemudian harus melakukan, harusnya istirahat, harus bangun. Apalagi sing nom-nom kadang semalean dalu, kemudian subuh harus bangun. Harus dipaksakan diri. Yang biasa tahajud juga harus memaksakan diri bangun. Kadang-kadang malamnya ada apa ya. Ketika angan-anganmu panjang, angan-angan tentang dunia panjang, maka itu akan berat, tapi ketika ketika angan-anganmu pendek, sebentar lagi akan habis, sebentar lagi akan habis dunia niki, sebentar lagi kita kan habis, sudah tidak bisa beramal lagi. Niki pendek amalnya, pasti akan mengejar itu. Waqaddur qurbal maut, dan kira-kirakan dan bahwa kedekatnya kematian. Waqul fi nafsik, dan katakan di hatimu, atahammalul masyaqqatal yaum fala'alli amutul lailah. Atahammalu, aku akan menahan al masyaqqah, beratnya ini, al yaum, hari ini, fala'alli, mungkin saya amutu al-lailah, akan mati malam ini. Tapi ya nggak bisa memaksakan diri. Artinya maksudnya kita kan kadang-kadang sampean punya kewajiban yang itu kalau mungkin dilakukan tahajud sampai 1 jam 2 jam, 1 jam umpamanya, nanti pekerjaan nanti terbengkalai. Kita ngajar umpamanya kemudian malah terbengkalai, itu bacaan yang paling kita bisa ngitur sendirilah maksudnya. Dengan kemudian yakni mengejar ini, ngejar amal akhirat, sedangkan kewajiban kita, tugas kita terbengkalai. Masih pilihan dalam masalah kayak amal-amal sunnah itu juga bisa harus ditinggalkan demi untuk melakukan sebuah kewajiban, termasuk kewajiban seorang kepala rumah tangga, kerja untuk menghidupi anak, itu juga hakikatnya itu amal lah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, nafkah yang dibelanjakan untuk ini dan untuk keluarga, mana yang paling baik? Dinar yang mana yang paling baik? Maka dinar yang diberikan kepada nafkah keluarga ini yang terbaik daripada dinar-dinar yang lain. Artinya kita juga bisa melihat melihat kemampuan kita dalam masalah dalam hal-hal yang sunnah-sunnah. Dalam hal sunnah niki kita harus bisa melihat kemampuan kita. Maka Kanjeng Nabi ngendika idza amartukum bi syai'in faf'alu mastata'tum. Ketika aku merintahkan sesuatu, lakukan semampu kalian. Ta idza nahaitukum fantahu. Ketika saya melarang, maka berhenti, jangan lakukan. Tapi insya Allah kita tidak sampai ada yang tingkatan kemudian mengorbankan ini untuk mengorbankan dunia demi akhirat lah. Atahammalul masyaqqa al-yawm fala'li amutuqatan. Katakan di hatimu bahwa aku akan menahan diri, menahan beratnya, akan menguatkan diri untuk menahan berat hari ini, mungkin besok aku mati, mungkin setelah amutu al-lailah, mungkin malam ini, fala'li amutu, mungkin aku mati al-lailah, malam ini. Sudah hari ini aku akan tak tahan, mungkin saja malam nanti akan mati. Wa asbirul lailah, aku akan sabar malam ini. Fala'alli amutu qadan, mungkin saja aku akan mati besok. Fa innal mauta la yahjumu fi waqtin maksus, karena kematian ini tidak mendatangi, tidak menyerang, tidak mendatangi dengan cepat di waktu yang khusus. Tidak ada
khusus kalau sudah 50 baru mati, kalau 60 baru mati, nggak ada. Wahalun maksus, tidak, kematian juga tidak menyerang, tidak datang pada tempat tertentu. Wasinin maksus, umur yang tertentu tidak, harus malam atau pagi, bisa semuanya. Wala budda min ujumihi, dan pasti ya akan datang kematian tersebut, min ujumi, ini nyerangnya kematian. Fal istidadu lahu, maka persiapan untuk kematian aula, in lebih pantas minal istidadi minal dunya, dibanding untuk persiapan dunia. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa mudatan yasira. Wa anta ta'lam, dan kamu tahu, annaka sungguhnya kamu, la tabqa tidak akan tetap fiha di dunia niki illa mudatan yasira, kecuali masa yang sedikit. Wa la'allahu, dan mungkin saja, lam yabqa tidak tersisa, min ajalika dari ajalmu, illa nafasun wahidun, kecuali nafas wahidun satu, au yaumun wahidun, atau hari satu. Ya. Wa karir hadza fi qalbika kulla yaum, fakarir hadza, ulangi ini di hatimu kulla yaum, setiap hari. Wa kallif nafsaka as-sabra, paksa dirimu as-sabra, untuk sabar, ala taatillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, yauman sehari ini, setelahnya, hari setelahnya, terus paksa terus, jangan kendur. Maksudnya, tiap hari kamu harus seperti ini, sehari-hari harus kamu paksa dirimu untuk sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Fa innaka law quttirtal baqa khamsina sanatan wa alzamtaha sabra ala taatillahi ta'ala nafarat wasta'sat alaika, karena sesungguhnya engkau lau quttirat, andai kata kamu andai kata kamu ditakdirkan al baqa, hidup khamsina sana, selama 50 tahun, wa alzamtaha as-sabra, dan kamu memaksakan diri kamu untuk sabar, ala taatillah, untuk melakukan taat kepada Allah, nafarat, pasti tetap akan bedal, akan enggak mau, wasta'sat, dan akan melawan alaika padamu. Ya, ini maksudnya ini harus dilakukan tiap hari. Ya, ini menyabarkan itu harus dilakukan tiap hari, karena beliau ngendika, kalau andai kata umurmu 50 tahun pun kamu sudah paksakan terus tiap hari, itu pasti ya, setelah 5 tahun masih tetap dirimu akan tidak mau untuk dipaksa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghindari terus, akan membangkang terus. Makanya harus dipaksa tiap hari. Kecuali orang man rahimah rabbuh, karena ada sebagian yang tidak seperti itu. Beliau bilang, saya itu 20 tahun atau 40 tahun memaksakan diri untuk ibadah Allah, baru sekarang saya merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Jadi ada orang-orang yang memang memaksakan hanya beberapa 20 tahun, tapi itu 20 tahun lebih itu memaksakan tiap hari, maksakan untuk ibadah pada Allah, baru setelah itu baru merasakan nikmatnya ibadah. Bahkan beliau ngendika di sini, andai kata kamu diberi umur 50 tahun, kamu paksakan untuk taat, setelah 50 tahun, setelah bertahun-tahun, tetap akan menyulitkan kamu, akan enggak mau dirimu untuk disuruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada keinginan untuk berhenti, untuk menikmati hidup, pasti akan seperti itu. Maka harus tiap hari harus kamu paksakan, apalagi kita maksakan diri baru berapa tahun, bahkan mungkin tidak begitu kita paksakan diri. Nah, lagi harus terlalu waspada terus. Disuruh untuk mengingat ini terus, untuk mengingat bahwa setelah kematian ini adalah ada kehidupan yang hakiki, yang langgeng. Untuk mengingat bahwa kesabaran ini dibanding dengan sabar menghadapi dunia niki, untuk selalu taat pada Allah,
ini hanya sebentar dibanding dengan akhirat yang selama-lamanya. Fa in fa'alta dzalika, kalau kamu melakukan itu, ingat-ingat itu terus, kamu paksakan diri kamu untuk selalu taat kepada Allah, farihta indal mauti farahan la akhira lahu, maka farihta, kamu akan gembira indal mauti, ketika kematian, farahan dan gembiraan la akhira lahu, yang tidak ada akhirnya. Wa in sawafta, kalau kamu menunda-nunda, wa tasahalta, dan kamu menggampangkan taat pada Allah itu, amal tersebut, ja'akal maut, maka kematian akan datang kepadamu fi waqtin, pada waktu la tahtasib, yang kamu tidak menyangka-nyangkanya. Kalau kamu tunda-tunda, maka kematian dalam keadaan yang kamu tidak menyangka itu, kematian datang dalam seperti itu, dan kamu masih menikmati gemerlapnya dunia. Wa tahassarta, waktu yang tidak kamu menyangkanya, wa tahassarta, dan kamu merasa menyesal, tahassuran, dengan penyesalan la akhira lahu, yang tidak ada akhirnya. Wa indas sabah yahmadul qaumus sura, niki bahasa peribahasa. Wa indas sabah yahmadul qaumus sura, ketika pagi kaum memuji-muji sudah melakukan perjalanan malam. Pada zaman dahulu itu perjalanan malam, kita ada nama jenis ini anjuran untuk ketika melakukan perjalanan malam, karena perjalanan malam niki bumi mengkeret, walaupun kecil tapi mengkeret dan dingin. Kan kalau malam kan mengkeret, kalau siang kan memuai, maka semakin jauh perjalanan walaupun sedikit, tapi juga disertai dengan itu masa-masa yang dingin, yang enak untuk melakukan perjalanan di malam. Ada ketika pagi dipuji, kaum memuji bahwa tadi malam sudah melakukan perjalanan, sudah menempuh perjalanan sehingga sudah dekat dengan tujuan. Wa indal maut ya'tikal khabarul yakin, ketika kematian datang kepadamu kabar yang khabarul yakin, khabar yang nyata, datanglah kepadamu kabar yang nyata. Itu nawa jenis ini bahwa sudah habis, kamu akan tahu persis bahwa nawa jenis ini kematian adalah buka dari awal daripada kehidupan yang hakiki, yang selama-lamanya. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, dan kalian akan tahu ceritanya setelah masa. Kamu nanti akan mengetahui bahwa yang aku ceritakan adalah hal yang benar, adalah sesuatu yang nyata.